Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan peristiwa Pentakosta. Ya, bukan lagi menantikan Roh Kudus yang tercurah. Karena Roh Kudus sudah diberikan buat saudara dan saya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan peristiwa itu terjadi pertama kali di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid menantikan janji Bapa. Nah, kita merayakannya yang kita kenal sebagai hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang selalu saya ajak setiap umat Tuhan untuk refreshing. Untuk memikirkan kembali, untuk merenungkan kembali bahwa setiap kali kita merayakan peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus, jangan hanya sekedar cuman habis di dalam perayaan. Tetapi kelakuan tidak berubah-berubah. Tetapi kelakuan tidak mau dituntun oleh Roh Kudus karena sedianya ketika kita merayakan peristiwa Pentakosta ini kita diingatkan bahwa hidup saya ini harus dituntun oleh Roh Kudus. Hidup saya ini harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga yang hidup itu, yang menjalani hari-hari hidup kita itu adalah kita. Tetapi yang menuntun, yang memimpin, yang mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama. Hari ini tema saya Roh Kudus Sang Penolong. Efesus pasal pertama, ayat 13. Efesus 1 ayat 13. By the way, jangan lupa, hari Kamis, tanggal 23 kita ada kegiatan family gathering ya. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, puji Tuhan. Jangan lupa untuk datang di pagi hari jam 7 di tempat ini kita ada. Untuk bersama-sama terlebih dahulu menikmati breakfast yang ada, sarapan pagi. Ya, kalau tertinggal cuma ada dua kemungkinan. Either nasi uduk atau nasi gorengnya kering. Atau yang kedua memang kering, benar-benar kering tinggal tempatnya. Ya kan cuma dua. Ya, maka datang jangan telat. Jam 7, setengah 7 malah ya. Setengah 7 sudah mesti ada di sini karena jam 7 kita akan sarapan sama-sama. Dan kita jalan langsung ke Villa Istana Bunga. Jadi pastikan hari Kamis nanti dress code kita putih, semua serba putih karena di sana nanti kita terangkat ke sorga. Jam segini. Nanti disangka gue pengajaran ini lagi ya kan, siapa tuh kalau kita kumpul sama-sama jual harta benda kita karena di sana kita akan terangkat ke sorga. Bukan. Ya, kita dress code-nya putih Bapak Ibu. Sehingga kita di sana juga bisa satu warna karena di fotonya juga enak nanti. Karena kita juga pakai drone ya kan, enak pokoknya dilihatnya. Jadi kostumnya sama-sama warna putih, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan kita kumpul di tempat ini jam 6:30 karena kita ada sarapan pagi lalu kita akan berangkat ke sana sama-sama. Yang belum daftar silakan mendaftar. Yang bawa kendaraan atau tidak bawa kendaraan nanti bisa didaftarkan ya Bapak Ibu ya. Karena kita penting untuk mendata setiap jemaat Tuhan yang bisa membawa kendaraan ataupun tidak. Oke, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Perhatikan, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya percaya. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan seseorang menerima Roh Kudus? Sesuai dengan ayat ini, ketika kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita menerima Roh Kudus. Tetapi untuk orang percaya, maka mundur lagi sebelumnya dikatakan kamu harus mendengar firman kebenaran. Jadi jalurnya gitu. Mendengarkan firman, timbul iman dan akhirnya percaya. Dan tangkap berikutnya maka engkau dimateraikan. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi setiap orang percaya terhadap Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan dalam dirinya, itu ada Roh Kudus. Colek kanan kirinya, kamu punya Roh Kudus loh. Dimateraikan, disahkan, menjadi milik kepunyaan Yesus. Dengan cara apa? Mendapati Roh Kudus. Pada saat kapan? Ketika kita percaya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap orang percaya yang memiliki Roh Kudus itu bisa dengan mudahnya memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau dia tidak punya Roh Kudus, maka dia tidak akan bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Dari mana Pak? Kita lihat sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata apa? Terkutuklah Yesus. Nggak ada orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya berani bisa mengucapkan terkutuklah Yesus. No. Karena dia udah tahu kebenaran siapa pribadi Yesus. Sehingga dia tidak akan berani karena dia punya Roh Kudus. Roh Allah, dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia nggak akan pernah berani mengucapkan terkutuklah Yesus. Demikian pula selanjutnya dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh Roh Kudus. Jadi yang membuat seorang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan cuma satu. Yang bisa membuat pribadi orang tersebut mengucapkan Yesus adalah Tuhan, cuman Yesus. Karena Roh Kudus itu ada dalam pribadi orang itu, maka dia berani, dia dapat, dia bisa mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti orang yang tidak punya Roh Kudus tidak akan pernah bisa Yesus adalah Tuhan. Gak bakal, dia akan terus memberontak. Bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma nabi. Bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia. Karena dia tidak punya Roh Kudus. Sampai sini jelas? Jadi hanya orang yang punya Roh Kudus yang dapat mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama. Dan kalau dia punya Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah berani mengucapkan terkutuklah Yesus. Jadi itu dulu ya. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, maka dia tidak akan berani, dia tidak akan pernah bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang yang mengucapkan Yesus adalah Tuhan, dipastikan di dalam dirinya ada Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus tanya kepada murid-murid, menurut kalian saya ini siapa? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang, Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, tapi Roh yang ada dalam dirimu. Allah, Bapa yang menyatakannya dalam dirimu. Karena kalau kita sampai berbisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat 18 dan ayat 19. Yudas 1 ayat 18 dan 19. Perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil apa? Pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup karena apa? Dan yang hidup apa? Tanpa Roh Kudus. Siapa orang yang hidup tanpa Roh Kudus? Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Siapa orang yang hidup tanpa Roh Kudus? Orang-orang yang hanya memiliki nafsu yang jahat. Siapa orang yang tidak memiliki Roh Kudus? Orang-orang yang hanya menghina orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini tercatat. Jadi jelas, Alkitab membentangkan siapa itu orang yang hidup dengan Roh Kudus. Di sisi lain Alkitab juga membentangkan siapa itu orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Sehingga kita bisa membedakan. Saya ada di tipe orang yang mana nih? Apakah saya hidup ada Roh Kudus atau tidak? Jadi jangan sampai kita orang percaya mempertanyakan, pendeta sebenarnya saya ada Roh Kudus atau enggak sih? Atau sebaliknya, pendeta sebenarnya laki saya itu ada Roh Kudus atau Roh Kudis? Pendeta sebenarnya dia punya Roh Kudus atau Roh Kok Kudus?
Setiap orang percaya yang berani menyatakan Yesus adalah Tuhan, dia punya Roh Kudus. Akhirnya timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ketika mereka ngaku orang Kristen, orang percaya, yang berani menyatakan Yesus adalah Tuhan, yang punya Roh Kudus, tetapi hidupnya kacau balau pendeta. Masih mabok-mabokan, masih kasar sama istri, masih jarang pulang. Tapi dia Kristen, dia berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia punya Roh Kudus nggak pendeta? Dia punya Roh Kudus. Dasar firmannya jelas. Orang yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan, dia punya Roh Kudus. Tetapi tahapan selanjutnya adalah apakah dia dipimpin Roh Kudus atau tidak? Itu nanti dulu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus hidup dan tinggal dalam kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Ketika kita menerima Yesus, engkau percaya engkau dimateraikan oleh Roh Kudus. Engkau punya Roh Kudus ketika engkau percaya Yesus. Tapi apakah setelah engkau percaya engkau mati? Engkau terangkat ke surga langsung? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, apakah kita dipimpin Roh Kudus atau kita dipimpin oleh hawa nafsu kita? Itu yang memutuskan kita. Setiap hari. Setiap hari. Engkau kasar terhadap istrimu, Pak. Engkau kasar terhadap suamimu, Bu. Engkau kasar terhadap anak-anakmu, orang tua. Itu keputusanmu. Engkau dipimpin oleh siapa itu akan bergantung penuh apa yang akan kau buat. Setiap hari. Makanya Rasul Paulus membedakan mana orang hidup oleh roh, mana orang hidup dipimpin oleh roh. Galatia pasalnya yang kelima ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25, perhatikan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh? Apa maksudnya hidup dipimpin oleh roh? Dulu ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara roh kita mati. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau hidup oleh karena roh Allah yang ada dalam hidupmu. Engkau jadi hidup. Tetapi ketika engkau dihidupi oleh roh Allah, apakah tahapan selanjutnya? Apakah engkau dipimpin oleh roh Allah atau engkau dipimpin oleh egomu? Apakah engkau dipimpin oleh roh Allah atau engkau dipimpin oleh hawa nafsumu? Itu keputusanmu. Sampai di sini ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang Kristen ke gereja tiap minggu melayani tetapi hidupnya masih kacau, dia punya Roh Kudus. Tetapi dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Dia nggak maksa. Roh Kudus itu lemah lembut. Sifatnya Roh Kudus adalah menolong. Kalau orang menolong itu, kalau yang ditolong tidak mau ditolong, gimana? Ya sudah. Kita membantu orang, tetapi orang yang mau dibantu ini nggak mau dibantu. Kita bilang apa? Ya udah. Gue menolong. Tapi orang yang nggak mau ditolong gitu loh saudara. Ngerti maksudnya? Ada orang kecebur got. Saya bilang, sini ulurkan tanganmu. Dia bilang, nggak, gue bisa sendiri. Yang salah siapa? Yang nolong? Bukan, yang ditolong. Yang ditolong kepala batu. Nah colek tangan kirinya. Lu jangan kepala batu bilang. Nah masalahnya ada banyak kita gitu saudara. Gak mau ditolong. Roh Kudus itu penolong. Tapi dia gak pernah maksa. Dia gak pernah maksa. Makanya ketika kita diingatkan sesuatu oleh Roh Kudus. Saudara, jangan, Pak. Itu bini orang, Pak. Ingat bini lu ada di rumah. Itu Roh Kudus ngingetin, Pak. Bukan bini lu dalam hati, bukan. Itu Roh Kudus ngingetin. Jangan, Pak. Lu ingat bini lu di rumah lagi masak. Biar dasarnya itu juga itu bini lu. Itu Roh Kudus kasih ingat. Tapi kita nge-reject. Kita bilang, ya ampun. Model kayak gini mah ya ampun, dan nanti aja dia urusan di rumah yang di kantor yang lain lagi. Engkau sedang mereject pertolongan Tuhan dalam karya Roh Kudus. Setiap kali ditolong Roh Kudus engkau reject. Setiap kali Roh Kudus mengingatkan engkau tolak. Terjadilah apa yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus.
engkau sedang mendukakan Roh Kudus yang terus mengingatkan engkau. Engkau tolak, engkau diingatkan, engkau tolak, engkau sedang mendukakan dia. Karena engkau mengeraskan hatimu. Ketika Roh Kudus terus mengingatkan kita, maka suara itu akan hilang. Dari volumenya besar, dari 20 turun jadi 15. Engkau reject lagi turun jadi 10. Engkau reject lagi turun. Lama-lama engkau tidak lagi dengar suara Roh Kudus. Karena sesuatu yang biasa engkau lakukan, engkau anggap itu sebagai suatu kebenaran. Nah biasalah. Yang kayak gini-gini mah biasa kita lakukan. Toh nggak ada. Padahal Roh Kudus sudah ngingetin jauh-jauh hari. Udah diingetin, jangan lu buat. Tapi kita masih buat. Dampaknya buat kita, saudara. Ya. Jadi ingat, yang pertama ada orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat 8 dan 19, ya. Ayat 18 dan 19. Dan yang kedua ada orang yang punya Roh Kudus. Yaitu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia punya Roh Kudus. Tetapi belum tentu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sehingga dampaknya apa? Dia bisa saja jadi orang Kristen, percaya Yesus, dia punya Roh Kudus karena dia percaya Yesus. Dia berani keluarkan statement, ya saya percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi hidupnya kacau, hidupnya ngalor ngidul, hidupnya tidak datang beribadah, hidupnya tidak menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sedang hidup tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu, jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu melihat ada orang Kristen, ya, orang percaya Yesus, orang datang beribadah, duduk sama-sama, duduk sebelahan, langsung lihat dong ke sebelahnya dong. Saat, ya kan. Bisa jadi kelakuannya nggak beres. Jadi jangan tanya lagi, lu sebenarnya punya Roh Kudus nggak sih? Punya, tapi belum tentu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya setiap hari doa, Tuhan pimpin saya di sepanjang hari ini. Roh Kudus tuh mau memimpin kita. Hanya seringkali kitanya memberontak, gak mau dipimpin. Udah diingetin, jangan memberontak terhadap suami, ingetin. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi kita masih mengeraskan hati, ya udah. Ya, jangan jadi orang yang mau butuh pertolongan tapi tidak mau ditolong. Jadi jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oke, sekarang saya mau bagikan tentang Roh Kudus sebagai penolong, ya. Jadi tadi sebagai landasannya supaya kita mengerti dulu bahwa setiap kita orang percaya dasarnya mengaku Kristus, mengaku orang percaya Yesus berarti kita punya Roh Kudus. Dan orang yang tidak punya Roh Kudus adalah orang yang tidak berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ada juga orang jenis yang ketiga, dia punya Roh Kudus tapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, masuk dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, Yesus bilang begini saudara. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Berarti karya Roh Kudus dia adalah menghibur. Ya. Untuk apa menghibur? Kita lihat lagi sama-sama. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi karya Roh Kudus akan selalu mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apa yang diingatkan? Bukan kesalahan istrimu Pak yang diingatkan. Bukan kesalahan suamimu Bu yang diingatkan. Tetapi yang diingatkan kepada kita adalah apa yang disampaikan Yesus dalam firman-Nya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ingat, sebagai yang diingatkan kan sama aja bilang, ya saya sebagai orang tua mengingatkan kalian ya anak-anak. Tetapi keputusan menjalani hidup ada di tangan siapa? Anak-anak. Sebagai orang tua kita hanya kasih ingatan. Ingat jangan lupa ibadah. Ingat jangan lupa cari Tuhan. Sama, saya dipercayakan Tuhan menjadi gembala. Cuman menyampaikan firman. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya sampaikan kebenarannya seperti ini. Tapi yang ngejalanin hidup kan Bapak Ibu. Yang ngejalanin hidup kan saudara-saudara. Gitu. Nah, Roh Kudus diutus untuk menjadi penghibur. Diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata penghibur di sini itu memakai kata parakletos. Sama-sama bilang sama saya parakletos. Itu kalau di Manado itu ada rumah makan, nama rumah makannya Parakletos Bapak Ibu. Aduh itu enak sekali itu.
apa namanya? Es kacang merah. Ini jam berapa sih? 12 pas berarti. Es kacang merah, es Brennebond, terus di situ ada es durian, pokoknya semua enak. Nah, udah jangan ngomong makanan, lanjut ke firman. Kalau ngomong makanan lu latah cepet banget gitu, nyambungnya cepet. Kalau firman diem, kalau ngomong makanan langsung ini cepet gitu. Ya, jadi parakletos itu terdiri dari dua bagian kata Bapak Ibu, para sama kletos atau kaleo. Para itu di samping atau berjalan bersama-sama, tapi kaleo itu terpanggil atau dipanggil sama kayak eklesia, gereja atau ekkalio, dipanggil keluar. Nah, parakletos itu, Roh Kudus itu adalah yang terpanggil untuk ada bersama-sama dengan kita. Untuk ada di samping kita, untuk ada selalu menyertai kita. Hal yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yesus yang menyertai kita sampai selama-lamanya ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia juga yang disampaikan firman Tuhan tentang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Sama, ada untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang Bapak Ibu hadapi, maupun apapun Bapak Ibu lakukan, itu Tuhan lihat karena dia selalu ada di sampingmu. Jadi kalau engkau melakukan sesuatu yang aneh, yang nyeleneh, yang tidak memuliakan Tuhan, jangan pikir gak ada yang lihat. Orang kan sekarang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. CCTV, jangan dulu ada CCTV, ya CCTV. Gila gak ada CCTV, aman, embat, sikat, hajar. Lebih takut CCTV daripada mata Tuhan, dia lupa bahwa parakletos selalu ada di sama. Tuhan cuma ngeliatin, ngapain? Dia pikir gak tahu. Tetapi sebaliknya juga kita mesti sadar, apapun saudara dan saya hadapi, dia selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Makanya tubuh kita ini disebut sebagai bait kudusnya Tuhan. Rumah Allah dalam kehidupan setiap kita. Jadi bicara tentang parakletos, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti diingatkan. Terus bahwa ini diutus untuk selalu menyertai kita. Diutus untuk menolong kita. Diutus untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu. Nah, lihat selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 bilang begini. Masih perkataan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos, penghibur, penasehat. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Nah, kita bersyukur karena kita disertai bukan cuma berapa ada waktunya, limitnya, no. Tetapi selama-lamanya. Ayat selanjutnya 17. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita bersyukur saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus, parakletos itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Maka kita dapat dipastikan kita selalu ditolong. Kenapa sih manusia perlu ditolong? Karena kita ini penuh dengan kelemahan. Ya, manusia ini penuh dengan kekurangan. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Daging ini banyak khilafnya, gudangnya kesalahan. Itu tubuh. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk melengkapi hidup kita. Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Roh Kudus menolong kita yang pertama ketika kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Karena kita mesti sadari hal ini, dalam kita mengikuti Yesus tidak selamanya apa yang kita inginkan terjadi. Ada kalanya saudara dan saya kita dihianati, disakiti, dilakukan apa yang tidak berkenan, tapi kita masih kuat enggak? Kuat, itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan sesuatu yang berbeda dengan pengajaran orang-orang lain. Ampunilah musuhmu,
berdoalah buat mereka yang menyakitimu. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, nggak akan bisa, bos. Aduh, nggak akan bisa. Kita menghadapi tekanan, kita menghadapi kekecewaan, kita menghadapi luka, kita menghadapi orang-orang yang ngeselin. Kalau nggak punya Roh Kudus sebagai penolong, kita nggak akan sanggup. Salah satu karya Roh Kudus adalah penghibur. Saudara dan saya menghadapi tekanan, dihibur. Saudara dan saya menghadapi kekecewaan, dihibur. Makanya bagi orang percaya, penindasan, kesusahan, penderitaan kita bisa lewati. Why? Karena ada penghiburan. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang Kristen kejajah dengan ketakutan, kejajah dengan kekhawatiran, nggak habis pikir. Berarti engkau tidak siap sedia untuk dihibur oleh Roh Kudus. Seharusnya Roh Kudus sebagai penghibur itu mengingatkan akan firman. Yang diingatkan itu firman. Kamu disertai Tuhan. Kamu akan kuat karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kamu bisa sanggup bersama dengan Yesus, kamu cakap menanggung segala perkara. Roh Kudus ngingetin itu. Sehingga ketika kita diingatkan Roh Kudus, oh iya Tuhan, aku gak akan pernah berjalan sendiri. Aku gak akan pernah berjuang sendiri. Aku bisa menghadapi ini. Gak patah semangat, gak sampai kehilangan pengharapan. Akhirnya ujung-ujungnya lompat dari lantai 50. Dia pikir ada bungee jumping di bawah. Gak taunya aspal. Tapi udah terlambat. Udah gedebuk. Karena hilang pengharapan. Saya teramat yakin dan percaya orang yang punya Roh Kudus itu gak gampang nyerah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh gampang nyerah. Keadaanmu saat ini Pak, Bu, orang-orang muda, keadaanmu saat ini, pergumulanmu saat ini, tantangan apapun yang kau hadapi. Itu selalu dapat penghiburan dari Tuhan. Asal engkau izinkan telingamu mendengarkan penghiburan itu, engkau kuat. Engkau gak akan gampang nyalahin si A, si B, si C, no. Karena engkau tahu dia sebagai penghibur yang akan menghiburkan kita. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 bilang begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita gampang menghadapi tekanan demi tekanan, rintangan demi rintangan. Dengan penghiburan yang diberikan dari Tuhan Yesus. Melalui karyanya Roh Kudus. Makanya kita ini orang percaya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita menghadapi tekanan hidup nih. Kita tuh bisa nguatin orang lain loh. Kalau orang yang tidak percaya, orang yang tidak punya Roh Kudus, ketika disuruh nguatin orang lain, dia bilang enak aja, gua aja masih punya masalah. Bagaimana saya bisa menghibur orang yang punya masalah kalau saya sendiri belum pernah terhiburkan? Tapi kita orang yang punya Roh Kudus tahu bagian masalah saya, bagian pergumulan saya. Ada Roh Kudus yang menghiburkan saya. Tapi untuk orang lain yang ada sekeliling saya, bagian saya untuk menghiburkan mereka. Sehingga engkau bisa menjadi berkat. Makanya Rasul Paulus pernah mencatat seperti ini. 2 Korintus 1 ayat 3-4. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus 1 ayat 3 dan ayat 4. Bilang begini, perhatikan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber apa? Sumber segala penghiburan. Ayat 4, perhatikan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bagian saya dihibur oleh Allah karena Allah sumber penghiburan melalui karya Roh Kudusnya sebagai penghibur. Dia menghibur saya dengan masalah pergumulan saya. Tetapi apakah ketika ada orang lain yang membutuhkan penghiburan saya nggak bisa menghibur mereka? Bisa, kenapa? Sekalipun saya punya masalah keluarga, saya punya masalah keuangan, saya punya masalah kesehatan. Tapi saya bisa menguatkan mereka yang punya masalah yang sama dengan apa yang saya punya.
Kenapa bisa? Karena bagian saya dihibur oleh Allah saya melalui Roh Kudus. Tapi untuk orang lain yang butuhkan penghiburan, Allah pakai saya untuk menghiburkan orang lain. Engkau sudah jadi berkat di tengah-tengah engkau sedang bergumul. Saya ulangi sekali lagi. Engkau sudah jadi berkat di tengah-tengah engkau sedang bergumul. Karena itu tugas kita, itu panggilan kita. Kenapa Tuhan perlu perlengkapi kita dengan Roh Kudus? Ya untuk itu. Supaya engkau tidak terbatas hanya untuk dirimu sendiri. Agar orang lain juga bisa mengalami Roh Kudus penghiburan yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus menolong kita ketika kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Tujuannya sederhana. Supaya dengan penghiburan yang kita terima, kita bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi salah satu tugas Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memberikan kita keberanian, untuk memberikan kita kuasa ketika kita sedang menginjil. Karena itu panggilan saudara dan saya, amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus sebelum terangkat ke sorga, dia bilang, pergi. Kok masih diam Bapak Ibu? Jadikanlah semua bangsa. Saya bukan ngusir, saya bilang pergi masih duduk, saya sudah pergi. Bapak Ibu masih duduk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yesus suruh hal ini, dia bukan suruh begitu saja, dia perlengkapi. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dampaknya apa? Kamu akan menjadi saksiku. Lihat, saudara dan saya akan menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saya diperlengkapi nih dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksinya sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangankan sampai ke ujung bumi. Lu Komsel SDK aja susah banget disuruh saksian. Ayo siapa lagi yang mau kesaksian? Diam semua. Skip dulu pendeta. Lewat dulu. Alah. Cuman bersaksi di Komsel, di SDK. Yang cuma 5-6 biji orang. Karena ada Roh Kudus. Jadi mulai hari ini ayo bersaksi. Karena yang memberikan kau kuasa, yang memberikan kau keberanian, yang memberikan kau kecakapan itu Roh Kudus. Untuk mengatakan. Kadang kan kita suka bingung ya Bapak Ibu. Saya kalau bersaksi saya mau ngomong apa sih? Saya kalau mau bersaksi sama teman sekolah, saya bersaksi sama teman kerja, saya bersaksi sama rekan bisnis, saya mesti ngomong apa? Tuhan Yesus pernah mengajarkan suatu kali. Kita lihat sama-sama dalam Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11. Perhatikan, ini dahsyat Bapak Ibu. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Jadi kalau kamu bingung kamu mesti ngomong apa, jangan khawatir. Kenapa? Karena tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus yang akan menyampaikan sesuatu. Jadi kalau kita sedang bingung mau ngomong apa nih Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan saya mesti ngomong apa? Pada saat itu Roh Kudus akan mengaruniakan sesuatu kepadamu untuk apa yang harus engkau sampaikan. Itu jangan takut. Itu jangan takut, karena Tuhan menyertai. Saya lupa saya udah pernah kesaksian atau belum. Jadi begini, saya dulu waktu sekolah, jarak rumah saya dengan tempat sekolah teologi saya itu kurang lebih adalah 10 km lah. Ya 10 km lah. Jadi saya dari tempat tinggal saya itu harus naik, dulu kalau di Jakarta itu masih ada namanya Kopaja Bapak Ibu. Sekarang udah gak ada Kopaja itu. Ya, naik Kopaja ya, atau Metro Mini ya.
Jadi itu selalu kalau jam-jam padat, karena saya tinggal daerah Jakarta Selatan, waktu itu saya tinggal di tempat tante saya, karena saya tinggal besar di Priuk, Jakarta Utara, tapi karena saya bertobat di Jakarta Selatan, waktu tinggal sama tante saya di sana, kita ada fellowship, ada persekutuan. Jadi saya mulai sekolah teologi itu udah berangkat dari Jakarta Selatan ke tempat sekolah saya. Di sana saya naik Kopaja, dan setiap pagi daerah situ full dengan orang-orang kantoran, karena daerah Kuningan situ padat Bapak Ibu. Dan Kopaja yang saya naik itu selalu padat lah. Sampai berdiri, bukan cuma berdiri, tapi sampai ke mau naiknya aja itu udah penuh gitu, udah penuh. Sampai satu kali saya kedapatan masuk untuk berdiri di tengah, tapi masih padat. Nah daerah saya di tempat itu terkenal memang copet. Dan copet itu gak pernah bekerja sendiri. Minimal dia harus bertiga. Tugasnya apa? Satu nutupin belakang, satu nutupin depan, karena kan dia lorong begitu kan. Nah yang satu kerja. Kenapa gak ketahuan? Karena padat. Ada yang senyum-senyum, saya gak tahu dia pelaku atau korban ya. Jadi saya berharap korban, gak apa-apa korbannya jangan pelaku lah ya. Terus tiba-tiba saya lagi berdiri madep ke sana, kan depannya madep sana toh. Dia TKP itu di depan saya nih, di depan Kopaja gini, pintu keluar sebelah sini. Pintu belakang. Saya berdiri madep ke depan karena posisi pegangan begitu kan. Tiba-tiba ini satu kerja nih di depan saya nih. Karena kalau orang udah di lorong begitu Bapak Ibu kan kanan kiri itu tempat duduk. Orang kalau udah di lorong begitu dia gak bisa berdiri ke depan. Dia selalu madepnya kalau gak ke kanan, kalau gak ke kiri. Karena mesti berdua, dempetan begitu karena padat kan. Jadi dia mulai buka. Saya lihat pas karena posisi saya di belakang, saya bisa ngadep ke depan karena agak lebar yang di belakang. Saya bisa lihat ke depan. Saya copet nih. Saya biasa diem-diem aja, ya udah biarin itu urusan rumah Tuhan lah ya kan. Saya tiba-tiba tangan saya ini ngegetok tangan, mukul tangan tuh copet Bapak Ibu. Tiba-tiba gini, puk, ayah Tuhan Yesus. Dia ngeliat saya gini, kaget kan, dia langsung tarik tangan dia dari tas orang itu, dia langsung ngeliat saya. Kenapa Pak? Saya cuma bilang begini, jangan. Dalam hati saya, oh Tuhan mati saya ini, mati nih. Karena kasusnya yang udah, either ditusuk, pokoknya cacat aja lah orang yang negur. Gitu kan, gitu. Nah, jadi tiba-tiba saya kayak, waduh. Dari situ saya mulai berbahasa roh. Karena kan lagi berapi-api, karena saya lagi sekolah teologi ya Bapak Ibu. Mungkin nih copet ngeliat saya baca-baca komat kamit, dia bilang bakal baca mantra kali kan. Wah punya ilmu dia nih. Takut dia takut dia mulai minggir. Kamunya begitu cuma gitu-gitu aja bertiga langsung bubar. Bertiga bubar, tasnya tuh orang aman, tapi langsung dipeluk karena dia tahu gitu kan. Saya cuma ngeliatin aja, saya biarnya dia ngelewatin depan saya cuma bahasa roh. Saya nggak ngeliatin dia, saya cuma bahasa, tapi sambil ini juga ngelirik-ngelirik juga, yang tiba-tiba ini kan ya kan. Tiba-tiba saat kan. Wah sambil bahasa roh dahsyat. Tapi cuma nunjuk-nunjuk aja, nggak harus begitu ya. Lu awas lu ya, tapi dia mereka turun gitu, tiga-tiganya turun. Awas lu ya, sampai di depan itu dia bilang, awas lu ya, diturun di depan pintu Kopaja itu. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Itu saya gak rencanain. Mungkin orang yang akan dicopet itu berdoa. Saya gak pernah ngerencanain itu. Karena memang saya gak berani, saya mikir panjang. Iya kan, saya belum kawin sama istri saya yang cantik begini Bapak Ibu, belum. Kalau sekali tebas tiba-tiba ucus berburai, ya gak ketemu Geret. Iya kan, makanya saya mikir panjang, tapi gak tahu ya memang Tuhan pakai, Tuhan tegur. Saya juga gak berniat seperti itu yang saya bilang, di keadaan spot tertentu, ada kalanya kita menyampaikan sesuatu. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ikuti, lakukan. Jangan memberontak karena Tuhan mau pakai kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai saya. Sekalipun itu bukan kebiasaan kita gitu loh Bapak Ibu. Itu bukan kebiasaan kita. Dari 4 tahun saya berjalan di situ, baru 1 kali itu saya tegur tuh copet. Setelah beberapa kali saya pernah melihat. Baru kali itu. Karena ya itu tadi saya bilang, mungkin tuh orang yang akan dicopet doa. Gitu dia, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya gitu kan. Nah itulah yang saya bilang firman Tuhan ini sudah dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat sama-sama lagi. Tadi itu dalam Markus 13 ayat 11. Jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang harus kamu buat. Apa yang harus kamu katakan, apa yang harus kamu kerjakan saat itu juga. On the spot.
Gitu, sehingga pada akhirnya kita mau dipakai oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akhirnya berbicara menggantikan kita. Karena Parakletos itu juga saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu juga berbicara tentang pengacara, sebagai lawyer, sebagai pengacara gitu ya kan, advokat Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang membela, yang menyampaikan perkataan kan gitu. Kalau kita kan, kalau advokat itu kan membela terdakwa kan, sehingga akhirnya terdakwa ini udah tahu salah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Yang banyak ngomong siapa? Advokatnya, pengacaranya. Gitu, dia ngomong segala sesuatu, dia ngomong segala, mewakili si orang yang dibela ini. Jadi seperti itulah tugas atau karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita kadang nggak tahu mesti ngomong apa. Kita kadang nggak tahu mesti ngomong apa sama anak-anak kita. Kita kadang nggak tahu mesti ngomong apa sama suami kita, ngomong apa sama istri kita. Tapi pada saat itu juga Roh Kudus akan mengingatkan kita, apa yang harus saya omongkan, apa yang saya harus sampaikan, apa yang saya harus bicarakan. Dan ketika itu di karya Roh Kudus sampai kepada mereka, itu telak kenanya saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga, jadi yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam memberitakan Injil kerajaan sorga. Ingat, saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, karena itu siapkan dirimu untuk dipakai oleh Roh Kudus lebih lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara perhatikan, Roh Kudus menolong kita ketika iblis mendakwa kita terhadap dosa-dosa masa lalu. Kita yang sudah datang kepada Yesus, kita sudah mengakui dosa-dosa masa lalu kita. Nah, seringkali itu diingatkan kembali oleh iblis, karena iblis itu kelakuannya itu mendakwa, menghakimi, menuduh. Itu goalnya dia. Lu nggak ingat ya dulu lu kan pejina, lu nggak ingat ya dulu kan hidup lu hancur, lu nggak ingat lu kemarin baru ngelakuin ini, lu nggak ingat. Itu dituduh terus. Sehingga manusia yang mau datang beribadah kepada Tuhan merasa nggak layak. Saya nggak layak beribadah, kenapa? Saya berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ketahui si jahat, si iblis ini mendakwa kita terhadap dosa-dosa masa lalu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Kita berbalik, kita dipulihkan, maka si jahat akan mengingatkan kita kembali terhadap dosa-dosa masa lalu yang sudah kita minta ampun kepada Tuhan. Dia mendakwa, tetapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus menegur setiap kita, bukan terhadap dosa-dosa masa lalu yang pernah kita minta ampun, tetapi terhadap dosa yang belum kau minta ampun di depan Tuhan, yang kau masih lakukan sampai hari ini. Jadi bedakan, kalau Roh Kudus menegur, itu karena engkau masih melakukan dosa sampai hari ini. Engkau belum mengungkapkan itu di hadapan Tuhan. Tetapi iblis mendakwamu terhadap dosa-dosa yang engkau sudah lakukan. Engkau sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi bedakan ya. Jadi kalau saudara bingung, aduh ini suara Roh Kudus atau suara sejahat yang mendakwa saya. Lihat aja, lu masih terbuka, lu masih ngelakuin dosa gak sampai hari ini? Dosa yang sama gak yang masih lu lakukan? Yang belum lu akui di hadapan Tuhan? Kalau itu belum lu akui di hadapan Tuhan, berarti itu Roh Kudus yang menegur. Untuk engkau terbuka, walaupun Tuhan udah tahu. Tetapi kalau engkau sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku udah melakukan dosa. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku minta ampun Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengampunimu, engkau melangkah lagi, engkau bangkit lagi. Dan tiba-tiba ada lagi yang mengingatkan itu iblis yang mendakwa. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Bedanya apa? Engkau sudah ucapkan belum, minta ampun belum sama Tuhan? Engkau sudah terbuka belum sama Tuhan? Engkau sudah minta pengampunan belum sama Tuhan? Karena pada dasarnya Tuhan itu pengasih. Dia mau mengampuni kok. Perempuan yang kedapatan tangan berzina, semua disuruh lempar oleh batu dengan batu. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Pergi dan berbuat dosa lagi lah. Jangan berbuat dosa lagi. Yang Yesus mau ketika dipulihkan jangan jatuh lagi di tempat yang sama. Yang Yesus mau ketika engkau dipulihkan, ayo bangkit. Seorang lumpuh 38 tahun yang ada di sebelah di kolam Bethesda, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu disembuhkan Yesus. Yesus nggak bilang aku mengampuni kamu, belum. Tapi Yesus cuma bilang bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia berjalan 38 tahun. Berjalan, pulih. Tapi suatu kali Yesus ketemu dia lagi. Di bait Allah. Dia ketemu,
Yesus ingatkan sama dia. Bukankah sudah kukatakan kepadamu jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau berbuat dosa lagi, keadaanmu akan tambah buruk. Saya percaya kalau kata-kata itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, berarti ada sesuatu yang hendak akan dia lakukan. Tapi sebelum dia lakukan, Yesus sudah ingatkan, jangan lu buat lagi, lu ingat keadaan lu 38 tahun lumpuh. Mau lagi lebih hancur. Diingatkan. Supaya apa? Supaya sadar. Saya udah dipulihkan, jangan saya kembali lagi. Saya udah disembuhkan, jangan saya kembali lagi. Yesus tegur dia. Kau sudah dipulihkan, jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak semakin buruk. Yesus mengampuni orang yang berdosa, Yesus mengasihi orang berdosa. Tetapi tidak bermain-main dengan apa yang disebut dengan dosa. Jangan salah mengerti. 1 Yohanes 1 ayat 9, coba lihat. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah, dia bukan hanya setia yang mengampuni saudara dan saya, tapi dia juga Allah yang adil. Apa maksudnya setia dan adil? Setia dia mengampunimu, tetapi adil merupakan ada hukuman yang harus engkau terima dari apa yang kau lakukan terhadap dosa. Itu harus engkau terima konsekuensinya. Dia setia, dia mengampuni. Engkau datang kepada Yesus ketika engkau berdosa, engkau diampuni. Engkau mau jatuh lagi dalam dosa, engkau diampuni. Engkau mau failed lagi, gagal lagi, engkau diampuni. Selama engkau datang tentunya, engkau terbuka di depan Tuhan, engkau diampuni. Tetapi yang namanya keadilan Tuhan, sorry bos, itu mesti dijalankan. Keadilan Tuhan mesti dijalankan. Hukum itu berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur dalam kedagingan, maka engkau akan menuai kebinasan. Engkau menabur di dalam roh, engkau akan menuai kehidupan. Di mana engkau sedang tabur hari-hari ini? Hukum itu tetap ada. Dia adil. Apa yang kau lakukan akan ada hukuman. Akan ada reward. Akan ada pembayaran. Tapi engkau diampuni? Ya, diampuni. Seorang pemakai narkoba datang sama Tuhan Yesus. Dosanya diampuni. Tetapi dampak buat tubuhnya ada nggak kira-kira? Ada. Dampak buat tubuh dia selama puluhan tahun memakai narkoba tetap ada. Tetap ada. Tapi dosamu sudah diampuni. Tetapi selama engkau di dunia ini engkau terima dampak dari apa yang kau lakukan dahulu. Ketika engkau jauh dari Tuhan. Ada. Jadi ingat dia itu setia dan adil. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus menolong kita ketika kita didakwa oleh si jahat. Si iblis yang mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau dosa masa lalu kita, dosa yang sudah pernah kita akui di hadapan Tuhan. Pesan saya satu sebagai hamba Tuhan, jangan kau buat lagi, keadaanmu akan semakin buruk. Keadaanmu akan semakin parah. Tuhan mengasihimu. Karena itu firman Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Itu sebabnya kalau Tuhan menghajarmu karena dosa-dosa itu, karena Tuhan sayang sama hidupmu. Sehingga akhirnya kita mau dipulihkan, Tuhan iya saya gak mau buat lagi deh Tuhan, saya sadar ini buat saya jauh dari Tuhan. Ayo dipulihkan. Jadi kita mesti bisa membedakan mana dakwaan si iblis, mana teguran Roh Kudus. Dakwaan si iblis adalah ketika kita sudah melepaskan dosa-dosa kita, kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita sudah dipulihkan, tiba-tiba masih ada dakwaan itu dakwaan si jahat. Tetapi teguran Roh Kudus adalah ketika kita masih menyembunyikan dosa kita. Sebelum ada yang tahu, belum ada yang lihat. Hati-hati, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada di orang dunia bilang begini, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Yesus jauh-jauh hari sudah menyampaikan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak akan dibukakan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Lebih baik ngomong sama Tuhan sekarang. Tuhan, aku sudah lakukan ini, ayo berubah, berbalik sama Tuhan. Minta dipulihkan, jangan kau lakukan lagi. Supaya keadaanmu tidak semakin buruk. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus membuat kita kuat, Roh Kudus memampukan kita. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Thank you Jesus. Thank you Jesus.